Halo, ya, Sip. ya. Terus soal virus tadi, kenapa dibikin, Heeh. kenapa dibikin dan apa ada virus jahat, virus baik gitu. Iya. Di Tujuannya apa bidang saintis ngebuat virus? Ya. di bidang sains ini peran virusnya gimana, Mut? Kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, ini kan banyak banget ilmu yang aku nggak tahu juga. Cuman kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku, virus tuh kita pakai sehari-hari untuk belajar lebih banyak tentang genetik. Tuh buat kita belajar tentang penyakit manusia sendiri juga. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya melihat satu efek gen ini terhadap ini, kita menggunakan virus itu untuk jadi alat transport. Jadi dia dibikin jadi vehicle-nya gitu. Kita bilangnya itu vektor. Virusnya dibuat jadi vektor untuk introduce gen tersebut, misalnya di sel, terus kita nanti lihat lebih deket nih, ini setelah virus menginfeksi sel, gimana sih ini hasilnya, efek dari gen ini apa, kita kuantifikasi juga apa aja yang berubah gitu. Nah, misalnya contohnya aja, mungkin Mas Emil kalau di lab beda juga menggunakan virus dengan cara lain. Nah, virus itu juga kita gunain bisa untuk pembuatan vaksin, kayak vaksin yang lagi proses dibuat sama University of Oxford itu pakai virus loh. Jadi dia mengambil virus yang sudah genetikanya diubah-ubah nih. Jadi virus itu dibikin zombie lah gitu. Jadi dibikin lebih lemah, terus ditempel sama protein dari SARS-CoV-nya. Nah, nanti yang disuntikin ke kita itu si virus itu gitu. Jadi virus yang versi lebih lemah tapi memiliki protein SARS-CoV-2. Jadinya nanti di saat masuk ke badan kita bakalan bisa imunitasnya bisa kebentuk karena kayak ini ada virus dengan SARS-CoV-2 gitu. Padahal bukan virus aslinya ya. Ini cuman protein recognition protein dari surface proteinnya aja gitu. Itu salah satu fungsi virus yang kita pakai. Memang kebanyakan itu untuk dunia kesehatan kita pakai virus. Juga kalau misalnya kemarin aku sempat nge-search virus gunanya apa sih? Sebenarnya virus itu kan masuk ke dalam, dia tidak bisa hidup sendiri kan. Dia itu harus menggunakan tubuh inangnya untuk inangnya untuk hidup gitu. Nah, ini virus itu juga banyak berguna banget sebenarnya, virus-virus yang ada di tanah. Jadi virus itu menyerang bakteri, terus membuat bakteri itu mati. Nah, saat bakteri mati, zat-zat baik dari bakteri, ada nitrit, ada macam-macam, itu bisa kembali ke tanah dan bikin tanahnya itu jadi sehat. Gitu. Jadi sebenarnya memang tambah kita belajar tentang virus, tambah kita belajar tentang role-nya di kehidupan kayak gimana, itu sebenarnya tambah understanding bahwa kita itu semua hidup bareng ekosistem. Ya, secara bersamaan di ekosistem yang besar ini gitu. Selalu seimbang ya. Yes. Dan kalau misalnya ada pertanyaan terus yang baik sama yang jahat, ya orang ada yang baik, ada yang jahat juga kan gitu. Dan itu sebenarnya ya bukan bisa masalah hitam putih aja. Itu bukan hitam putih ya. Sangat-sangat dilihat kayak singa makan rusa gitu. Apa singanya jahat kan enggak juga kan. Ya. Justru sisi baiknya singa ngontrol populasi rusa gitu. Ya gitu lah. Banyak hal kan. Sama kayak virus kayak gitu juga. Ya, jadi kayak pandemi ini juga siklus bumi kan kalau kita lihat-lihat. Iya. Bisa, ya konspirasi bumi sebenarnya bukan konspirasi apa gitu. Terus karena memang sooner or later memang diprediksinya ini akan terjadi. Mungkin bukan di SARS-CoV-2, mungkin SARS-CoV-2 nggak berkembang kayak gini, tapi mungkin ada virus lainnya juga. Karena ya salah satunya karena campur tangan manusia dalam alam itu yang membuat jadi ada ketidakseimbangan ekosistem dan jadinya ada outbreak penyakit ini. Aku kemarin baca salah satu review artikel gitu. Jadi dia ngecoba nge-timeline-in umur bumi dan juga banyaknya outbreak yang pernah terjadi gitu. Jadi tambah industri itu berkembang, tambah populasi hewan menurun dan teknologi naik, terus abis itu hutan-hutan pada nggak ada, itu tambah cepat gap dari waktu antara outbreak satu dan lainnya. Kalau misalnya kita lihat kurvanya 100 tahun, 50 tahun gitu-gitu. Jadi 5 tahun. Iya. Terus dari grafik itu sih sebenarnya make sense banget. Iya, nambahin. Dan jadi nambahin. Ya maaf.
Ya virus itu kayak di kanker kan imunoterapi pakai virus. Terus banyak clinical trial yang pakai virus-virus juga. Jadi sebenarnya kalau ada anggapan bahwa virus ini dibikin untuk senjata biologis itu ya mungkin efek bisa bukan benar ya, tapi emang di laboratorium itu kita pakai salah satu cara yang sering dipakai itu dengan manipulasi virus buat lebih dalam untuk mempelajari genetik study, ini study macam-macam pakai virus, terapi, studi, terus soal keseimbangan alam di tumbuhan, di hewan, kita pakai virus semuanya. Itu soalnya virus itu ini ya unik ya, cuma kayak genetical element dibungkus sama kapsul, udah gitu doang kan, nggak ada organela lain gitu. Jadi faktor-faktor yang confounding itu nggak ada. Kayak misalnya bakteri itu kan, kalau kita pakai bakteri untuk transfer vehicle untuk itu genetik itu iya juga, tapi bakteri itu kan punya hal-hal lain kan, kapsulnya gimana, punya ribosom, punya kadang ada mitokondria, ada kalau tumbuhan tuh ada ini kan klorofil, ada inti ada organ-organnya macam. Iya, ada organel-organel yang kalau virus tuh nggak punya, kalau cuma virus ada nggak punya, genetik material DNA atau RNA. Jadi karena itu kita selalu pakai virus. Cukup menjelaskan, sangat menjelaskan. Next question yang apa namanya? Bill Gates. Virus ini ada microchipnya di vaksinnya nanti, lalu berhubung sama 5G itu, lalu ini juga sebenarnya nyambung sama yang tadi Yonglex bilang sih. Aku nggak tahu musiknya Yonglex gimana ya. Yonglex bilang bahwa vaksin polio itu tujuannya untuk memperpendek umur manusia dari 100 tahunan menjadi 60-70 tahun. Pertanyaan awamnya adalah apakah sebuah cairan yang disuntik ke tubuh kita itu bisa mempengaruhi segitunya untuk kasus yang konspirasi polio. Lalu apakah sistem tubuh kita itu bisa dimasukkan microchip, nanochip sekecil itu lalu dihubungkan dengan apa namanya teknologi IT gitu loh. Ini sebenarnya Black Mirror banget ya, kalau yang suka nonton Black Mirror bisa jadi inspirasi episode baru kayaknya. Kalau misalnya microchipnya aku nggak tahu sih sebenarnya, karena aku nggak tahu juga tuh teknologinya gimana gitu. Tapi kalau misalnya masalah jangka umur, jadi dari studi umur itu dari studi epidemiologis juga ngelihat bahwa sebenarnya tambah kesini orang itu umurnya malah tambah panjang sebenarnya. Dan ini ngelihatnya dari populasi. Tambah panjang? Iyalah. Tambah panjang. Tambah panjang. Orang dulu angka harapan hidup manusia sekarang tuh panjang-panjang loh. Daripada 100 tahun selanjutnya. Tiap negara juga beda ya. Dan ini angka yang diamati secara public health ya. Jadi kalau misalnya Jepang gitu. Jepang kan terkenal apa sih namanya? Tua. Sangat apa? Grafiknya rata-rata umur. Grafiknya. Iya, makanya millennials di Jepang nggak ada ya. Iya, maksudnya kecil, anak-anak dikit gitu kan. Negara maju gitu, negara berkembang tuh gendut di bawah. Anak-anak jadi banyak yang muda. Nah, sebenarnya dengan kita melihat angka itu dari tahun ke tahun atau dari dekade ke dekade aja kan kita melihat bahwa sebenarnya perkembangan teknologi itu juga ada baiknya. Perkembangan teknologi, kesehatan, medicine itu juga salah satu alasan kenapa orang-orang sekarang jangka waktu hidupnya lebih panjang gitu. Jadi kalau misalnya dia mau bilang karena vaksin orang jangka hidupnya dari 100 ke 60 ya tinggal dikasih data ekspektansi kehidupan tiap negara dan perkembangannya tiap dekade aja sih, itu udah cukup menjawab sekali sebenarnya. Bahwa pernyataan soal polio itu ya salah kaprah gitu. Dia nggak bisa, buktinya nggak ada bahwa polio memperpendek populasi gitu, umur populasi nggak ada sama sekali. Karena kalau mau memperpendek umur populasi harus nggak pakai cara yang banyak, bukan polio doang.
apa kayak gitu. Ya kan? Ya itu. Iya banyak kan. Maksudnya misalnya vaksin polio memperpendek umur, berarti harus dibarengin sama harus ngeracunin semua sungai di Indonesia, harus harus ngatur Iya. Biar kena polio gitu ya biar pokoknya. kena polio semua, terus atau harus kontrol ini kan embargo bahan makanan ke Indonesia, itu segala macam harus dilakukan secara bersamaan, nggak bisa pakai virus polio doang. Ya itulah. Jadi kalau dia cuma ngambil satu hal untuk menyimpulkan hal yang besar, menurutku nggak bisa gitu. Banyak gap-nya ya, gap logiknya. Gap-nya tuh Tapi banyak kebanyakan virus dan vaksin teori itu kayak gitu ya. Tapi virus dan vaksin ini sesuatu yang dimasukkan ke tubuh kita itu bisa merubah sesuatu genetika di dalam kita kan? Oh iyalah. Iya. Nah, begitu. Bisa. Tapi nggak bisa semasif itu karena virus itu kan pendek banget ya. Pendek banget. Okay. Sedangkan misalnya iya, satu selnya manusia itu kalau dijentrengin tuh kayak muterin bumi, kayak lebarnya Amerika kan istilahnya. Iya, aku pernah baca ini. Virus itu cuma dijentrengin DNA-nya itu paling cuma berapa meter sih gitu. Kalau SARS-CoV ini cuma 3.000 base pair. 3.000 base pair. Base pair adalah? Satuannya itu adalah satuannya. Jadi ada 3.000 nukleotida gitu. Kalau misalnya manusia ada berapa? 3 miliar. Berapa triliun? 3 miliar. Logikanya? Salah, bukan triliun. 3 miliar. Berarti logikanya kalau chip tersebut harus sebesar apa? Sorry. Jadi aku nggak paham sih kalau mau bukan ukuran. Berarti harusnya kalau si Bill Gates ini ngebuat microchip di virus atau di vaksinnya nanti harus ke apa? Ya harus invisible. Harus nggak bisa dilihat. Sampai saat ini nggak ada teknologinya membuat sesuatu barang sekecil itu. Aku nggak tahu. Kalau soal teknologi chip itu aku nggak tahu, tapi kayaknya aku belum masuk akal ya. Kalau aku ya. Dan apa sih effortnya buat apa sih 5G itu kan bisa dipakai kontrol dengan hal-hal lain gitu, nggak usah masukin chip ke orang gitu. Misalnya ya. Sebenarnya pakai big data handphone juga udah cukup buat mata-matain kita kok. Ya, apapun atau ya termasuk obrolan ini kan via kamera ya kan. Iya. Udah cukup kok. Iya. Ngehack ini juga bisa kan. Nggak usah masukin chip ke orang. Apalagi pakai Zoom ya. Iya. Zoom ini tidak aman katanya. Ya, oke. Jadi kalau Oke. Pertanyaannya ke Mas Firza, aku mau nanya, kan Mas Firza kemarin sempat ngebahas juga. Kenapa orang suka banget sih sama konspirasi teori? Iya. Konspirasi ini, gini. Jadi tuh aku menurut aku ya baca-baca manusia itu lebih suka sama hal-hal yang bersifat dramatis sama glorious. Satu. Terus nomor 2, manusia itu suka suatu posisi di mana ada pihak yang kalah lalu menang secara dramatis sama glorious yang poin pertama. Gitu loh. Itu psikologisnya manusia ya. Jadi kaitannya adalah di pandemik ini, misalkan saintis sudah bilang, ya lo kalau mau sembuh, nunggu kita buat vaksin bro, gitu kan. Itu termasuk hal yang nggak dramatis sama glorious gitu loh. Ya. Nah, yang poin 1 tadi terapannya, contohnya Muti nanti tanya ke Arya, di Liga Inggris beberapa tahun lalu ada klub kecil yang juara Liga Inggris namanya Leicester City. Nah, itu seluruh dunia mendukung dia, gitu loh. Karena itu leblebih enak buat kita ikutin, gitu loh. Ada juaranya kecil, itu ada aja. orang. Iya. Sama dengannya dengan kondisi sekarang, vaksin itu ya basi gitu loh, nggak ada cerita luhurnya, nggak ada hal-hal yang nggak menarik. Nah, itulah kenapa konspirasi jadi lebih menarik karena ada background story-nya, membuat kita berimajinasi bahwa ada suatu keajaiban atau hal yang di luar pengetahuan kita gitu loh. Wah, ini kayaknya gini nih.
Nah, Dan semua dalam hal terendah di pembenarannya kehidupannya, itu level tingginya. Level terendahnya adalah orang-orang jadi lebih percaya juga sama kayak yang kentut, minum air, jemur. Nah, itu level terendah dari teori konspirasi kan. iya betul. Gitu. Sebenarnya Ya, terus kalau yang terakhir kalau dibedah lagi, orang-orang di Indonesia itu terlalu mengagungkan kata dari konspirasi sih. Arti katanya. Konspirasi itu nggak senegatif itu gitu loh. Contohnya konspirasi yang dilakukan oleh dua orang ibu dan ayah. Sebenarnya kan dia berkonspirasi kan, biar si anak itu pokoknya nurut aja deh, dia harus sekolah ini, nanti itu konspirasi. Ya, itu jadi konspirasi itu nggak negatif. Terus misalkan saya Muti sama Tiara habis ini berkonspirasi ngebuat topi ajaib anti pandemik kan, dengan tujuannya bisnis. Itu juga konspirasi yang kecil. Gitu. Saya besok ngebuat makanan burger yang baru dengan Tiara, dengan Mutiara, bumbunya khas, orang lain belum ada yang tahu, terus kita untung, itu konspirasi. Ya itu, jadi konspirasi itu nggak melulu negatif. Dalam hal kaitan tertentu yang lebih rendah, konspirasi itu hal yang positif. Itu sih jawaban singkatnya itu. Cuma kadang-kadang konspirasi teori ini juga bahaya juga ya, bisa menyulut orang-orang melakukan sesuatu yang salah gitu. Kalau aku ngeliatnya di US sih, di US kayaknya heboh. Kayak ada tower 5G yang dibakar, itu di mana ya? Oh, itu di Sweden apa di mana ya? Di Eropa ya. Makan hoax ya. Tower Telkomselnya di ini kan. Dia hancurin kan. Dihancurin gitu. Iya. Itu kan ngerugikan orang banyak. Dan kemarin ada survei juga orang di Amerika kan, memang mereka secara culture lebih percaya sama konspirasi kan ya. Kalau orang Indonesia kan bagian dari culture ya berarti. Iya, kalau orang Indonesia sukanya konspirasinya ke arah yang arah dukun, ke arah agama, bahwa misalkan kayak Candi Borobudur itu adalah karyanya Nabi Sulaiman yang gitu-gitu loh. Iya. Kalau di Indonesia sendiri mau ditarik ke atas lagi ya, kita itu karena sejarah kita 3,5 abad dihapus sama Belanda, kita tuh kehilangan jati diri, ada pegangan yang buat kita banggain gitu loh. Nah, gap-nya itu besar kan, disambung-sambungin bahwa ini ada Atlantis, ini adalah Nabi Sulaiman, Hitler sampai ke Bandung ya. Gimana? Hitler ngumpet di Indonesia gitu. Gajah Mada masuk Islam. Iya. Itu kalau ditafsir dengan benar lagi derajatnya itu karena kita minim hal-hal yang bisa kita banggakan. Sejarahnya nggak ada, coba kita pelajari lagi deh. Contoh yang terakhir kayak kemarin Kamil pernah bahas tentang Kartini deh. Itu satu spektrum doang loh. Iya. Itu kalau mau dipelajari lagi itu bikin kita lah kok kayak gini ya ceritanya ya. Atau kayak ternyata pangeran di minum wine. Sukanya nyewek sama mabok, minum wine. Gokil. Itu harus atau kayak di sejarah kita nggak ada persinggungan ini kan ternyata Kartini pernah promote Haji Agus Salim biar dapat scholarship atau persinggungan tokoh gitu loh. Kita nggak ada. Kita tuh akhirnya lebih dekat sama hal-hal yang mistis sama konspirasi. Iya. Jadi kayak gini bakal ada terus ya, dan semakin kesini dengan ketidakadilan ini pasti juga kemungkinannya bukan cuma beberapa artis aja, tapi banyak orang penting yang bahkan ngomongin ini juga pasti ya. Jadi ini kan udah mulai kan, mantan Menteri Kesehatan udah ngomongin ini kan, Siti. Yang masih di jail itu ya, si Bu Siti itu ya. Bu Siti ngompor-ngomporin konspirasi juga ya, Bu Siti? Iya, ngomporin. Jadi Bu Siti ya. Iya, jadi ada petisi membebaskan Bu Siti loh. Gara-gara itu kan. Karena dia berhasil nanganin ini SARS. flu burung ya. Flu burung ya.
HNI apa H1N1 ya. Tapi bukti bahwa Ada menangani isinya. flu burung dengan baik itu pun kan konspirasi juga, bahwa itu informasinya juga aneh-aneh banget kan. Indonesia bahkan Iya. adalah negara dengan penanganan wabah flu burung terburuk di dunia. Nyatanya begitu, tapi di Indonesia Oh nyatanya gitu ya? nyatanya ditangkap Oh, sama rakyat Indonesia bahwa jadi, kita sudah menangani dengan baik gitu. Padahal itu kebalikannya. Itu aneh banget kan? Ya banyak hal kayak gitu sih. Jadi kalau konspirasi ini benar atau enggak, kalau saya sih enggak. Tapi pasti bakal nggak berhenti perdebatan ini. Aku sih memperkirakan itu. Kayak kalau ngomongin saya bumi datar, menilainya, nggak bakal selesai. ya itu buang-buang energi sih. Buat kita iya, Perdebatan ini, tapi buat mereka iya sih. Tapi effort kita ya kayak tadi awal aku bilang kan, kita harus effort juga ke circle kita, harus ngejaga kewarasan juga. Kalau ada yang percaya ini, Oh kita iya. wajib istilahnya kita wajib ngajak diskusi sih untuk membenahi itu. Ada satu grup di WhatsAppku lagi campaign ini. Aku nggak tega jadi aku diem aja lah, nggak mau merusak keamanan juga. Bahas ini dikaitkan sama hadis Nabi. Jadi pokoknya makan aja kurma busuk sembuh kok gitu. Ya, semacam itu. Penyakit beda lagi sih, bukan COVID-19, cuman kayaknya diare dan lain-lain. Iya, terus perdebatannya ada hadis yang pokoknya sampai ada bintang di pagi hari itu pasti akan sembuh wabah ini gitu. Nah, umat Islam menunggu bintang di pagi hari, terus saya nggak tahan komen, lah bintang di pagi hari malam hari emang ada, yang ditunggu apa gitu loh. Itu sih. Oke. Next ya, ini terakhir nih, ini konspirasi sudah selesai. Yang tadi kan ini dari awal mau saya tanya tapi lupa tanya. Kaitannya sama tes lab sambil ngabisin 40 menit ini ya. Pertanyaannya adalah buat orang awam tuh susah bedain mesin PCR sama regen PCR itu apa gitu loh. Dan kita akhir-akhir ini juga semakin dapat berita kan, ternyata beberapa lab di UNIF itu regennya habis, yang kalau nggak salah di Surabaya deh. Jadi dia nggak bisa memproduksi tes lagi. Ada juga berita bahwa Vietnam itu berhasil tesnya banyak sama menekan karena tes masalnya berhasil karena mereka bisa produksi regen sendiri gitu. Tuh. Terus ada juga satu lagi argumen defensif ya dari government atau orang-orang yang pro government bahwa ya elah ya PCR sama regen ini jadi rebutan semua negara gitu loh. Jadi ya yang terjadi di Indonesia ini nggak ada masalah gitu. Bahwa tesnya masih ada di angka 5.000 sehari 1.700 dan case-nya cuma 300 per hari. Nah, dengan kenyataan yang terjadi di luar, lalu jumlah lab-nya semakin banyak, pendapat kalian ini menurut saya. Terus tadi penjelasan regen itu regen itu bagian dari PCR apanya sih? Apakah kayak printer itu regen ini adalah cartridge-nya atau seperti apa? Bisa sih dianalogin printer, tapi kalau aku lebih gampang analogin kayaknya kalau bikin roti gitu kali ya. Roti. Tahu kan kalau di supermarket itu ada box-boxan roti gitu loh. Misalnya kayak ini buat bikin roti sponge, ini buat bikin roti, misalnya roti cheesecake, roti apa. Nah, reagen itu sama kayak box-boxan instan ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin roti, kan ada beberapa pilihan nih, kita bisa bikin sendiri, pakai resep sendiri, bisa beli box-boxan dari supermarket. Nah, kalau misalnya kita beli dari box-boxan supermarket, rasanya udah standardized, kita tahu bahwa akan sama aja nih rasanya setiap kita beli produk yang sama gitu. Ada mereknya pun ada yang lebih premium, ada yang lebih standar, ada yang lebih enak, ada yang lebih enggak. Kalau misalnya kita bikin resep sendiri, itu berarti bergantung sama kepakaran kita sendiri, kita juga kan, capability kita
bisa apa enggak sih bikin kue. Kalau chef, master chef gitu, memang orang yang sudah sangat amat terbiasa bikin PCR manual atau ngelakuin lab manual, ya bisa-bisa aja memproduksi roti dengan rasanya sama enaknya misalnya sama yang dari box-boxan ini. Tapi kalau baru pertama kali nyoba, ya pasti hasilnya kan juga nggak akan maksimal. Nah, kalau mesin PCR itu seperti ovennya gitu loh, Mas. Jadi mesin PCR itu sebenarnya cuma mesin yang punya, yang bisa disetting derajatnya berapa, selama berapa lama. Sebenarnya sama aja kayak oven. Jadi reagennya itu, kita yang di lab, pakai reagen itu bentuknya seperti kayak box-boxan, isinya banyak cairan. Nanti itu cairan kita mix, sama aja kayak kita nge-mix kue instan yang di toko, terus abis itu kita masukin ke mesin. Nah, itu kita masukin seperti ke oven, gitu. Nanti hasilnya yang keluar itu, kita lihat value-nya, terus kita simpulkan, ini pasien positif atau negatif, gitu. Nah, sekarang yang ada kejadiannya adalah, si oven ini kan memang alat yang sebenarnya lumayan cukup standar untuk di lab kan. Mesin PCR itu hitungannya untuk di lab mesin molekuler tes yang standar gitu. Nah, ini ada di mana-mana. Nah, tapi belum tentu reagennya ada, belum tentu si cake mix-nya nih ada gitu. Kadang yang kehabisan itu kan bahannya, reagennya. Ya kalau misalnya nggak ada cake mix-nya ini, ya nggak bisa dong ngelakuin reaksi PCR-nya gitu, karena bahannya nggak ada. Mesinnya sih ada, cuman cairannya, reagennya itu nggak ada. Mereknya sama nggak? Yang produce dua hal ini sama? Beda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Jadi karena ini juga digunakan sama banyak banget orang, ada yang bikin misalnya merek mesinnya apa, sama kayak merek cake mix kan sebenarnya sama oven, mereknya beda-beda. Tapi misalnya oven itu ngeluarin misalnya dalam oven yang jumlah besar untuk bikin cake yang banyak gitu. Dia juga ngeluarin sekalian reagennya untuk biar matching sama alatnya supaya standarnya itu lebih gampang gitu. Itu juga ada. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam standarnya, dalam oven yang satuan atau oven rumahan itu sih sebenarnya reagennya apa aja bisa. Apa aja bisa. Karena itu basically cuma oven aja. Mesin apa? Thermal cycler kita bilang mesin itu namanya. Tapi kalau misalnya itu mesinnya yang skala besar, mau ngecek PCR banyak, bisa aja, itu kan hitungannya untuk pabrikan kan keluarannya. Jadi output-nya itu besar. Nah, itu bisa aja dibikin harus matching sama reagennya ini gitu. Matching, ya. Oke. Kalau tes swab itu 1-4 kali, ada yang sampai 10 kali. Kalau PCR-nya hanya sekali saja ya? Masih efisien ya? Itu sama kali. Sama. Jadi jadi kalau 4 kali swab di PCR. Iya. Jadi inilah yang nggak efisien tadi ya. Aku bilang nggak efisien. Reagennya terbatas. Reagennya nggak terbatas. Oh, saya kira hanya di swab aja. Ternyata pas di PCR itu, waduh, ya. Jadi orang disebabkan satu reaksi PCR itu mahal. Nah, orang di swab itu, terus jadi ini kan liurnya itu dimasukin ke viral transfer medium gitu. Itu reagen 1 lah istilahnya ya. Nah, itu kadang-kadang orang bilang kan VTM-nya habis. Itu maksudnya transfernya ke lab-nya. Nah, terus di lab-nya sendiri nanti dipurifikasi. Jadi dari liur itu jadi RNA doang, dipurifikasi, diekstraksi, itu pakai reagen-reagen step selanjutnya. Terus habis itu jadilah sampel yang bisa dibikin di PCR itu, dicelupin di well yang ada berapa ini. Jadi sekali periksa itu sebenarnya berapa pasien gitu kan? Iya nggak, bukan semua. Jadi dikumpulin, kali dicek gitu. Nah, terus keluar hasilnya berupa analisis dari grafik itu. Ini ada threshold-nya positif atau negatif. Lah, setiap step-nya itu butuh reagen-reagen yang nggak satu doang. Dengan ngomong cartridge itu ya kumpulan reagen itu kayak tadi lebih banget soal masak roti itu loh. Sebenarnya reagen-reagen ini sendiri-sendiri bisa diadain, tapi karena ini fungsinya untuk ini diagnostik di klinik ya, itu lebih ringkas beli cartridge. Nah, cartridge itu emang Indonesia kurang bisa ini ya, karena kita budaya risetnya itu ini ada hubungannya jauh ya.
dengan budaya yang kita atur ini. Jadi Gimana? budaya riset yang sangat rendah, standar riset yang sangat rendah di Indonesia dibandingkan dengan Asia Tenggara lainnya itu pun sangat rendah. Makanya dengan kondisi ini itu pun kita kapasitasnya bakal lebih rendah. Saya nggak bilang nggak ada ya, tapi Indonesia itu rendah. Jadi demand-nya nggak ada, jadi industri untuk pengadaan molekular reagen itu di Indonesia nggak ada. Karena nggak dibutuhkan kan. Udah nggak sih? Sebelum ini nggak dibutuhkan ya. Sebelum ini nggak, kalau risetnya rendah, kita cukup impor aja udah cukup. Karena center pendidikan pun sangat tidak membutuhkan. Beda dengan negara maju tuh pasti banyak industri. Budaya risetnya? Budaya riset tinggi, budaya ini. Jadi di sini pun industri masuk. Jadi banyak pabrik kimia yang menghasilkan reagen-reagen itu. Nah di Indonesia nggak ada. Kan impor dari Singapura, impor dari mana. Terdekat Singapura ada banget gitu. Nah, Indonesia tuh selalu pendanaan reagen aja tuh masalah kan, birokrasi kan. Misalnya, ya kan Mut ya, misalnya datengin primer atau antibody itu kan lama banget karena harus melewati banyak hal gitu. Kalau pas aku S2, kalau aku reagennya habis, aku order hari ini sore, pagi udah nyampe. Pagi udah nyampe, di sini juga sama. Pagi udah nyampe. Kalau di Jakarta udah kayak ini ya. Harus nunggu itu sebulan sampai 3 bulan. Yes, betul. Lama banget. Di sini kayak beneran 2 hari. Aku kan kota terpencil ya, Kagoshima. Itu kayak 2 hari, 3 hari pasti udah nyampe gitu. Pasti udah ada gitu. Malah kadang-kadang besoknya gitu. Dan gampang banget gitu dapetin itu. Di Indonesia sejauh itu ya. Sejauh itu. Kita sehari udah membangun sampai 3 bulan. Membangun kebobrokan ini udah lama. Jadi kita emang nggak siap. Tinggal emang sekarang saatnya menuai keburukan itu ya. Iya. Sangat menuai. Bukannya kita sekarang jadi bobrok, tapi kelihatan semua kebobrokan. Kelihatan semua. Setuju. Iya. Okay. Terus tentang PCR lagi, kemarin ada isu bahwa PCR-nya sudah dibeli, tapi tidak bisa berjalan. Rumah sakit kesulitan install ya, ini bahasa awam ya, install dan memasang itu. Itu yang salah siapa? Apakah gimana? Coba Putih sekarang. Yang salah. Kenapa udah beli alat kok masangnya dua minggu gitu? Harusnya seberapa lama, dan idealnya tuh kalau beli alat itu gimana sih? Kalau misalnya mesin itu kan kayak yang itu namanya thermal cycler yang tadi aku analogiin sama oven. Kalau misalnya oven standar aja kan aku rasa sebenarnya semua orang juga bisa settingnya, bisa ngebenerinnya. Apalagi kalau misalnya mereknya itu udah terkenal di Indonesia, jadi mereka juga udah ada pihak representatifnya yang ngurusin khusus itu. Udah gitu. ada distributornya itu gitu. Lebih mudah. Udah ada distributornya, jadi mereka juga ada orang reparasinya, orang yang ngerti software-nya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mereka butuh training juga, ya tinggal orang itu datang dan kasih training. Nah, tapi kalau misalnya kita beli alatnya yang canggih banget, yang semua orang belum pernah pakai, karena canggih ini bukan berarti dia sangat amat useful ya, tapi mungkin karena pasarnya niche banget gitu, nggak banyak orang yang butuh alat seperti ini gitu. Sesuatu yang niche kan berarti artinya tidak banyak orang yang paham. Nah, itu jadi faktor-faktor lainnya jadi lebih ribet. Misalnya mau ngerti setup-nya nggak ngerti gimana karena belum pernah pegang barangnya. Terus mungkin juga orang distributor yang di sini mungkin mereka terkenal, tapi distributor yang di sini gagap juga karena mereka tidak pernah berhadapan dengan mesin ini kan sebelumnya. Yang mereka jual mesinnya yang beda-beda gitu. Jadi Jadi kayaknya ya kita nggak bisa ngejudge juga, tapi kayaknya kita bisa kayaknya dengan keterlambatan dari pendatangan, beritanya kan naik tanggal awal April kan, dan sekarang udah 3 minggu lewat. Ini udah 25 nih. Iya, jadi udah 3 mingguan. Berarti kan ada gap di situ bahwa ada masalah kan itu. Dan masalahnya kayaknya ini pengadaan alatnya tidak sesuai dengan kebutuhan, dan halangan-halangannya itu mungkin mereka miss untuk memikirkan kayak itunya kan, kayak tadi aplikasinya, orang-orang yang teknisnya itu jadi banyak yang bisa banget. Operasinya, teknisnya.
yang bisa operasi banyak nggak? Ya si nakes itu ya, nakes ya. Iya. Kalau diajarin banyak sih, tapi yang paham untuk analisisnya kayaknya nggak di Indonesia Iya. karena emang budaya penelitian basicnya ini nggak ada ya, nggak ada. Ya maksudnya emang susah untuk tiba-tiba mau ngadain SDM di 45 lab kan, satu lab musuh satu orang, enggak kan? Pasti ada tim kan. Lah timnya itu kalau pengadaan juk-ujuk gitu, apa? Suddenly itu nggak bisa. Nggak ada, ya. Nggak ada, tapi butuh waktu. Jadi 2 minggu, seminggu untuk setting BSL level sama orang-orangnya tuh mungkin emang butuh waktu segitu. Tapi kalau udah lebih dari itu, mungkin masalahnya bukan itu aja, masalah lain. Oke. Ini kita udah di ujung waktu diskusi, nggak Iya. kerasa udah 40 menit kali 4 ya. Wow. Anjir, lama banget. Iya, ini ngabuburit paling asik selama hidupku kayaknya nih. Ya, yang nggak kerasa nih. Di jam 9 sampai jam 12.16. Oke. Iya. Sebelum ditutup, tadi ada 2 sesi. 3 sesi sih. Sesi pertama tentang yang terjadi di Indonesia, tadi update sebentar. Terus yang kedua, sesi utama yaitu tentang hoax, false hope, atau tolak bala COVID. Mostly kita menanggapi itu ya hoax ya, atau nggak tepat lah. Nggak tepat peruntukannya. Yang terakhir tentang konspirasi, kesimpulannya yaitu ya kita harusnya nggak usah pusing ke arah sana sih ya. Banyak hal-hal yang nggak bisa dijawab juga. Unfaedah ini. Unfaedah ya. Nirfaedah. Nirfaedah. Oke, yang tadi sempat sekilas baca lagi bahas tentang PCR sama regen tadi, sama installmentnya ternyata parah ya, udah 3 minggu belum ke-install juga. Sebagai penutup, itu dari saya kesimpulan. Ada penutup dari Muti sama Pak Kamil? Intinya Penutupnya ada. Apa ya? Nggak tahu ya. Ya, sama kayak Mas Firsa lah. Sebenarnya kita adaptasi sih. Kayak Charles Darwin ngomong kan, yang survival of the fittest. Iya, tapi ada terusannya kan. Fittest with the change kan jadinya. Apa? Adaptif. Aku ngelihat lebih tinggi lagi ya. Memang akhirnya yang physical distancing, social distancing itu banyak reduksi sama hal-hal yang kita bahas hari ini ya. Iya. Dan itu malah yang dibayin oleh pemerintah sama masyarakat gitu. Itu. Lu cari-cari alasan untuk tidak physical distancing. Ini. Iya. Mereka percaya itu benar, tapi kayak dalam lubuk hati jiwa yang terdalam, mereka nolak. Makanya mereka lari ke hal-hal yang seperti ini ya. Mungkin. Yang ketolak balas sama konspirasi. Mungkin aja. Mungkin. Itu coping mechanism ya jatuhnya sebenarnya. Yes. Ini adaptasi juga sebenarnya. Adaptasi dari perubahan yang besar. Iya, gitu. Secara mental mereka anggap itu konspirasi, jadinya mereka tenang gitu. Ya itu adaptasi juga. Lama sih Indonesia. Oke. Bu Muti, dari penutup Pak Kamil udah, Bu Muti menutup. Penutupnya jangan heran kalau ke depan-depan masih bakalan ada berita-berita konspirasi atau berita-berita yang aneh-aneh itulah ajaib. Kita akan coba update lah walaupun capeknya juga ya. Ngebahas. Oke. 1 minute left. Terima kasih Pak Kamil, Bu Muti. Kita jumpa sesi selamat puasa ya. Ya, oke. Stay safe, stay sane. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Ya. Aku ini ya.